Technical analysis for trading. Apa yang membuat harga saham naik? Ya, jadi trader itu yang dipikirin cuman supply and demand. Harga saham naik itu karena apa? Karena apa? Kita nggak mikirin karena apa, Ding, kalau untuk technical analysis. Harga saham naik disebabkan oleh demand lebih besar daripada supply. Udah itu aja. Jadi jangan ditanya saham ini naik karena apa ya? Siapa yang ngeborong? Nggak usah dipikirin. Jadi demand lebih besar daripada supply. Udah itu aja. Untuk mengukur supply and demand ini caranya gimana? Yang perlu kita perhatikan adalah harga dan juga volume. Yang perlu kita perhatikan adalah harga dan volume, ya. Jadi ini adalah seperti perkalian matematika. Buat teman-teman yang dulu belajar matematika ya, perkalian plus dikali plus jadinya plus, min dikali plus jadinya min, min dikali min jadinya plus, plus dikali min jadinya min. Artinya apa? Jika harga saham naik dan volume transaksi tinggi, maka dia berpotensi lanjut naik. Jika harga saham turun, jatuh, boom, dengan volume transaksi tinggi, dia berpotensi lanjut turun. Aku kasih contoh yang potensi lanjut turun, dia jatuh tinggi apa? Yang kelihatan banget akhir-akhir ini adalah ini. Ya, jadi di sini kita udah keluar, nggak entry lagi. Kemudian aku kasih contoh dari yang masa lalu, yang ini kelihatan banget teman-teman. Perhatiin di sini. Terus kemudian aku kasih contoh lagi yang lain. Tadinya volumenya kan merahnya kecil-kecil ya. Nah di sini, ini merah ini udah mulai naik. 1, 2, 3. Nih ya. Apalagi di sini, ini merahnya udah mulai naik. Ini tanda distribusi. Ya, tanda dia mau turun. Sebaliknya, kalau harga saham turun dengan volume kecil, ini ada tanda reversal. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ini ya. Ini dia jatuh. Volumenya pas jatuh mengecil. Ini contohnya ini ya, jatuh volume mengecil. Aku kasih lihat lagi juga, ini salah satunya, ini jatuh dengan volume mengecil. Terus ini juga dia jatuh waktu itu volumenya mengecil. Ada contoh lagi sama. Nah ini ketika dia jatuh, dia turun merah-merah, ini volumenya juga mengecil gitu. Cuman ini nggak terlalu kelihatan karena dia sideways. Oke, nah ini contohnya teman-teman ya. Sebaliknya ketika dia harga sahamnya naik tapi volumenya mengecil, itu tanda reversal. Oke. Aku kasih contoh lagi ya. Aku coba cariin contoh harga saham naik, volume mengecil, tanda reversal. Oke, ini teman-teman Kalbe Pharma, ini kita udah mulai waspada untuk jangka pendek buat yang swing trader ya. Swing trader mulai waspada karena dia naik, harganya naik, volumenya turun. Ya, tapi yang buat investasi jangka panjang hold aja nggak masalah. Nah, ini kan teman-teman perhatikan di monthly chart dia juga kena resisten. Oke, aku akan balik ke presentasi. Nah, itu tadi contoh penjelasan tentang volume ya, price and volume analysis. Nah, kenapa kita menggunakan analisis teknikal? Analisis teknikal itu mencerminkan semua yang terjadi di pasar. Jadi teman-teman kalau ada makroekonomi, ada akuisisi, ada apapun semuanya itu udah tercermin di grafik ya. Jadi tindakan dari institusi beli jual saham apa, mereka view-nya fundamental gimana, itu tercermin dalam grafik saham. Kenapa? Karena view mereka secara fundamental itu kan jadi sebuah action beli dan jual, dan itu yang mempengaruhi demand and supply. Nah ini bisa digunakan untuk semua instrumen. Mungkin langsung aja kita belajar analisis teknikal itu sebenarnya dasarnya dari teori Dow. Ada siklus, aku jelasin aja ya. Nomor 1, market discounts everything. Nomor 2, ada siklus, kita harus memahami siklus. Jadi yang penting banget dalam analisis teknikal itu bukan indikator, tapi memahami siklus. Kemudian di dalam satu siklus itu ada 3 fase. Nah ini dasarnya. Kemudian yang nomor 4 nggak terlalu penting. Nomor 5, volume must confirm the trend. Jadi volume itu sangat penting sekali. Dan yang nomor 6, kita harus lihat perubahan arah. Kita harus ngerti kapan tren itu berubah. Oke. Intinya, cara kita trading dan juga investasi sebenarnya
follow the big fish. Kemana ikan besar bergerak, dia suka apa. Karena percuma kalau kita suka satu saham, baik secara fundamental, bagus perusahaannya, tapi kalau dia big money nggak suka, kita mau ngapain? Harga sahamnya juga nggak naik-naik. Bahkan dalam investasi jangka panjang pun, saya juga pakai prinsip ini. 12 saham yang saya investasi, saya kasih tahu Anda untuk investasi. Nanti aku akan ulang lagi saham-saham apa aja itu. Itu adalah saham-saham yang institusi suka, yang mereka harus punya di portfolionya. Tapi mereka belinya nggak sembarang beli. Mereka belinya ketika benar-benar lagi terdiskon banget gitu. Atau ketika terjadi ada rebalancing MSCI, rebalancing IDX 30, rebalancing IQ 45. Nah, itu mereka akan jual atau beli portfolio sahamnya disesuaikan gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kita follow the big fish.